mudah-mudahan baik-baik ya nak ya. Di pandemi COVID ini, alhamdulillah walaupun kita belajar di rumah ya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kalian untuk senantiasa mengikuti semua pelajaran. Baik, pada pertemuan kita yang pertama untuk mata pelajaran budaya, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik anak-anak ustazah, tema pada pertemuan pertama kita yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yuk kita ikuti. Pada pendahuluan kita akan membahas tentang menggambar, definisinya apa ya. Menggambar adalah kegiatan kreatif yang dilakukan oleh seorang perupa dalam membuat suatu objek gambar. Menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri, dan objek dalam menggambar pun banyak, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun alam benda. Alam benda ini maksudnya alam yang ada di benda yang ada di alam ya nak ya. Adapun indikator dari pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan mendapatkan mengidentifikasi unsur suatu gambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Yang kedua, menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Indikator yang ketiga, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa membuat salah satu gambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian pengertian menggambar secara umum yaitu kegiatan menorehkan pensil atau pena ataupun perwarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sebelum kita masuk ke proses menggambar, kita harus mengetahui objek yang mau kita gambar. Ya, tadi kita ada 3 objeknya ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu objek flora. Di sini flora memiliki banyak jenis dan bentuk. Ya, flora artinya tumbuhan ya nak ya. Ada daun, bunga, dan buah. Terserah mau pilih yang mana. Itu termasuk dengan flora. Kemudian yang kedua, objek fauna. Fauna artinya hewan, binatang ya. Terserah binatang apa saja. Dan yang ketiga, objek alam benda. Itu maksudnya benda-benda yang ada di alam. Ada yang alam buatan, ada yang alami ya. Allah menciptakan macam-macam benda yang ada di dunia ini, itu namanya yang alami. Tapi kalau yang buatan itu buatan manusia, misalkan pot bunga, vas bunga, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya adalah komposisi ya. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Sedangkan komposisi itu terdiri dari ada beberapa ya nak ya. Nah, kita ikuti yang pertama yaitu keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah bagaimana kita menggambar objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Ini mungkin kita sering dengar simetris dan asimetris ya nak ya, keseimbangan. Sedangkan yang kedua, kita harus mengetahui kesatuan. Maksudnya adalah suatu kesatuan menggambaran objek yang memberikan kesan, memberikan kesatuan objek yang memiliki unsur-unsur secara terpadu. Yang terakhir adalah irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan dengan gerakan alur yang teratur. Gambar yang dilihat akan menjadi enak dipandang mata. Seperti itu ya nak ya. Kemudian adapun teknik menggambar
flora, fauna, dan alam benda. Di sini ada kita jelaskan tentang proses menggambar objek flora ya. Yang pertama ya. Nih contohnya nih. Dalam menggambar objek flora, yang pertama kita buat lingkaran ya untuk sebagai pembantu, kemudian detail bunganya, kemudian nanti bagian terakhir menghapus garis bantu tadi ya. Jadi terbentuk bunga yang cantik. Kemudian yang kedua menggambar objek fauna, nih binatang ya. Yang pertama bisa dengan garis intinya garis lengkung, tambahkan kakinya dan sebagainya ya. Tambah pewarnaan tentunya. Yang ketiga yaitu menggambar objek alam benda. Di sini misalnya ada gambar teko. Awalnya bundar oval-oval dulu ya, kemudian dikasih lengkung-lengkung dan seterusnya. Adapun alat dan bahan, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebelum kita menggambar ya. Yang pertama, alat yang akan kita gunakan dalam menggambar adalah pensil. Pensil di sini ada dua macam. Ada dua pensil H dan B. H tipenya keras ya, biasanya untuk sketch awal, sedangkan pensil tipe B itu lebih lunak, biasanya untuk mengarsir gelap atau terang. Kemudian pensil warna. Pensil warna di sini gunanya untuk lebih detail, untuk gelap terang, untuk penambahan efek 3 dimensinya. Yang terakhir adalah penghapus ya, untuk menghapus bagian yang salah, mungkin yang kurang cantik ya. Kemudian yang kedua bahan. Ya, kita lihat bahan yang akan kita siapkan dalam menggambar adalah kertas atau buku gambar ya. Bahan ini bisa dikatakan juga media ya nak ya. Kemudian kita bahas berikutnya adalah perbedaan menggambar dan melukis. Apa sih bedanya menggambar dengan melukis ya? Sepintasnya memang menggambar dan melukis itu adalah kegiatan yang sama, tapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu pada menggambar itu alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering ya, seperti pensil contohnya ya, yang namanya benda kering tuh, pensil warna atau pena ataupun krayon ya kering. Nah, sedangkan melukis itu ada alat dan bahan yang digunakannya cenderung bersifat basah, seperti cat air, cat minyak, akrilik dan lain-lain. Ya, jadi untuk tahapan dan teknik yang digunakan baik menggambar maupun melukis lebih kurang sama. Nah, demikianlah nak ya materi seni budaya pada bab pertama ini, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk tugas kalian ya mengekspresikan ya hasil yang tadi materi kita sudah pelajari. Tugasnya adalah kalian membuat suatu objek gambar. Tadi kita menggambar 3 ya, flora, fauna, dan alam benda. Masing-masing ini kalian buat satu jenis gambar ya, satu jenis gambar. Misalkan flora, mau gambar bunga sepatu ya silakan. Kemudian dari faunanya misalkan mau gambar kucing ya silakan. Kemudian yang alam bendanya misalkan kalian mau menggambar kursi ataupun meja ya silahkan, bebas ya nak ya, Ustazah tidak tentukan, tergantung bagaimana kreativitas dari kalian masing-masing. Nah, tugas ini kalian buat di rumah ya, buat sebaik mungkin, dibuat sendiri ya, jangan ikut campur orang lain ya nak ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian foto ya, kalian upload di Google Classroom seperti biasa ya nak ya. Ini deadline-nya lebih kurang kita kumpulkan maksimal itu kita ketemu lagi nanti kan 2 minggu ya. Minggu depan kita akan belajar prakarya, minggu depannya lagi kembali ke seni budaya. Tapi Ustazah harap tidak sampai selama itu ya. Ketika kalian sudah selesai menggambar, silakan langsung di-upload di Google Classroom. Nah ya, demikian ya, selamat
menggambar. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, materi yang sudah kita pelajari pada hari ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kerjakan tugasnya, dan insya Allah ya kita ketemu lagi di pekan depan pembelajaran materi yang selanjutnya. Ustazah minta maaf bila ada salah dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.